memang penambah darah itu tablet penambah darah khususnya maksudnya di sini itu sangat penting Bang kita bahas. Salah satu diagnosa untuk dinyatakan dia anemia kurang darah atau tidak. Tensi dong, aku kayaknya tensinya rendah nih. Berarti Aku kurang jangan-jangan darah, ya? anemia nih. Aku kurang darah nih. Tidak begitu Mbak Anggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, khususnya untuk ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia dan para remaja putri di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya Anggita bersama pakar kesehatan yang akan membahas tentang vitamin penambah darah. Lebih cepatnya, daripada kita penasaran, silakan Ibu Ita memperkenalkan diri. Selamat malam Mbak Anggita. Selamat malam Ibu. Halo teman-teman remaja putri dan ibu hamil di seluruh Indonesia yang menyaksikan kita malam ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ita Nasrifa. Saya adalah mahasiswa S2 Kebidanan Stikes Dharma Husada Bandung. Dan kebetulan saya adalah owner klinik Pratama Reksa Medika, yang kebetulan juga saya Mbak Anggi alhamdulillah masih dipercaya menjadi Ketua Ikatan Bidan wilayah Cikarang Barat untuk saat ini. Luar biasa Ibu. Sekarang kita akan mengupas tuntas ya mengenai apa sih itu vitamin penambah darah. Ya, memang penambah darah itu tablet penambah darah khususnya maksudnya di sini itu sangat penting Bang kita bahas. Itu ya, dan bakal menimbulkan suatu penyakit ya kalau kita lalai. Karena tablet penambah darah ini sepertinya kok sepele ya. Kasusnya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Masih aja kita temui banyak ibu hamil bahkan remaja putri yang mengalami anemia gitu Mbak Sekali. Langsung saja ya Ibu, saya ingin Ibu untuk menjelaskan apa itu anemia dan berikut pertanyaan yang nanti selanjutnya. Baik Mbak Gita. Anemia itu adalah kurang darah yang terjadi pada diri manusia, terutama ibu hamil dan remaja putri yang kadarnya kurang dari 12 desigram. Jadi hal ini kenapa terjadi banyak pada ibu hamil dan remaja putri? Yaitu tadi Mbak Gita, si ibu hamil lupa minum vitamin yang sudah diberikan sama Bu Bidan. Padahal setiap bulan dalam pengontrolan pemeriksaan kehamilan pasti dia mendapatkan itu kan dari Bu Bidannya. Kemudian juga remaja putri yang sudah diberikan dari sekolah seminggu satu kali, seminggu satu tablet, tapi tidak juga diminum. Lupa mereka ya Bu, karena Mungkin lupa, menganggapnya juga sepele, apa sih ini ya. gitu, penambah darah tuh buat apa sih, fungsinya untuk apa sih gitu. Kadang buat mereka tuh masih belum greget untuk tahu gitu, sehingga menganggap itu sepele, padahal itu penting untuk dirinya sendiri gitu. Benar. Dan dampaknya itu apa aja ya Bu ya untuk anemia? Jika si ibu hamil mengalami anemia, kurang zat besi dalam tubuhnya, mengakibatkan janin yang dikandungnya itu berakibat bisa stunting. Bang Gita tahu nggak stunting itu apa? Enggak Bu, apa ya, kayaknya baru Stunting pernah dengar cuman iya, belum stunting itu familiar. sebenarnya sedang digalakan sih untuk saat ini. Stunting itu mereka lebih mengenalnya dengan kecil ya, Pertumbuhan yang terhambat. pertumbuhan yang terhambat, imut-imut, bogel, kuntet gitu ya. Benar. Tetapi juga diimbangi dengan kemampuan sensorik dan motoriknya yang kurang juga. Kemudian pertumbuhan janin terhambat tentunya. Kemudian pada proses persalinan itu dia nantinya akan mengalami banyak penyulit. Misalnya perdarahan lah, persalinannya dengan prosesnya yang lama lah. Nah, itu bisa aja, hal seperti itu bisa aja terjadi kapanpun. Nah, kemudian Mbak Gita, kalau untuk remaja putri biasanya minat belajarnya jadi turun. Dia jadi kurang konsentrasi. Males gerak ya Bu ya. Malas gerak, malas bergabung dengan teman-teman, terutama teman-teman kelompok belajar. Ya, jadi minat Jadi lebih seneng bergabung dengan teman-teman kelompok bermain. Lebih milih gadget nggak sih Bu? Pasti, apalagi sekarang rata-rata memang remaja usia remaja kan banyaknya mereka happy dengan gadget. Gila gadget ya. Ya gitu Mbak. Untuk pengaruh
faktor makanannya untuk yang terkena anemia itu apa aja ya Bu? Nah, kembali lagi, yang namanya anemia itu faktor utamanya adalah nutrisi. Benar, ya. Ibu hamil harus rajin minum vitamin, sayur, buah. Kadang-kadang mereka sudah terbiasa dengan makan yang kering-keringan. Artinya kalau udah merasa enak, nyaman dengan sambal, dia lupa dengan lalapannya, dia lupa dengan sayur beningnya gitu. Nah, kemudian variasi dari makanan yang mereka pilih. Masyarakat Indonesia kan kalau sudah cukup ketemu dengan telur, tahu, tempe, dia besoknya lupa lagi dengan ayam, lupa lagi dengan ikan. Padahal harusnya dari Senin sampai Sabtu kita paling tidak menemukan variasi itu. Jadi tidak yang melulu telur, tidak yang melulu ikan, tidak yang melulu tahu tempe. Jadi dari Senin sampai Sabtu itu harus ada itu. Ya. Itu harus kita ada bukan berarti harus daging terus, bukan berarti harus ayam terus, tidak begitu Mbak. Semua makanan yang bernutrisi yang mahal. Bener, ya Bu ya. Jadi tidak, ingat, nutrisi yang baik itu bukan berarti harus yang mahal. Benar. Gitu Mbak Anggi. Nah, untuk remaja putrinya di sini mereka lebih asik jajan. Kalau udah jajan udah kenyang, akhirnya mereka lupa dengan masakan yang sudah disiapkan sama mama papanya di rumah. Akhirnya memilih yang udah makan di siap luar saji rumah. Iya. Itu Mbak Anggi salah satunya. Kalau untuk ada nggak sih Bu kayak misal ibu hamil yang sudah pas periksa nih, pas kontrol di bidan, di puskesmas atau di rumah sakit, dia periksa kayak saya mau cek dong hemoglobin saya normal atau tidak gitu. Pas dicek kok kayaknya ini rendah nih. Apakah ada pengaruh untuk si janinnya Bu? Jika nanti janinnya sudah keluar, maksudnya sudah ibu sudah melahirkan gitu. Ya, saya ngerti maksudnya Mbak Anggi. Ada ibu hamil datang periksa, kemudian melakukan pemeriksaan. Apa sih yang dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui anemia? Namanya pemeriksaan tes laboratorium hemoglobin. Biasanya akan dilakukan sama Bu Bidan di Vaskes ada itu. Setiap pelayanan kesehatan biasanya pasti ada pemeriksaan laboratorium. Minimal kali pemeriksaan jaraknya? Biasanya akan dilakukan pemeriksaan di awal kehamilan trimester 1. Nama pemeriksaannya tes laboratorium hemoglobin. Dinyatakan hemoglobinnya aman, tidak anemia, itu di atas 12. Ya, kemudian pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan oleh ibu hamil. Misalnya ada remaja putri yang ingin datang, Bu Bidan, saya pengen tahu saya itu anemia atau tidak sih, saya ditensi dong, gitu kan. Nah, ingat juga nih Mbak Anggita, tensi adalah bukan salah satu diagnosa untuk dinyatakan dia anemia, kurang darah atau tidak. Oh, seperti itu. Iya, jadi kadang banyak orang beranggapan bahwa tensi dong, aku kayaknya tensinya rendah nih, aku jangan-jangan anemia nih, aku kurang darah nih. Tidak begitu Mbak Anggi ya. Jadi saya ingin meluruskan bahwa tensi yang baik, tensi yang cukup di angka 120/80 ya, yang banyak orang tahu, itu belum tentu dia anemia, belum tentu dia bagus gitu. Ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan darah HB tadi. Nah, untuk remaja putri kalau pengen datang tiba-tiba pengen periksa HB dong Bu Bidan, Pak Dokter gitu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh, sangat boleh, dan harganya juga terjangkau, tidak seperti pemeriksaan darah rutin yang lengkap. Iya, jadi hanya itu termasuk salah satu laboratorium lab sederhana. Jadi aman, bisa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang pasti terutama di fasilitas kesehatan. Itu Mbak Anggi. Oh, berarti begitu penting ya Bu soal pentingnya pemberian vitamin penambah darah untuk remaja putri, dan khusus untuk ibu hamil juga luar biasa sih ilmunya, manfaat sekali untuk mereka yang sedang menonton perbincangan kita malam ini.
Ya Mbak, memang dalam hal ini kita memang sangat harus sadar diri bahwa tablet zat besi penambah darah, artinya yang lebih familiar kita kenal, itu sangat penting untuk tubuh kita. Baik itu untuk ibu hamil, untuk remaja putri, itu sama-sama pentingnya untuk menjaga stabilitas tubuh kita supaya kita tidak kekurangan darah. Yaitu tadi yang tadi sudah saya jelasin ya Mbak Anggita, ibu hamil dapatnya dari mana? Pasti dikasih sama bu bidannya, pasti dikasih sama bu dokternya pada saat dia kontrol. Dan jangan lupa untuk diminum 1 kali 1 setiap hari, karena ada target yang harus mereka minum. Untuk ibu hamil selama 40 minggu kehamilan, dia harus minum sebanyak 90 tablet zat besi untuk menjaga kualitas kehamilannya supaya sampai dengan proses persalinan dan sampai dia menyusui berhasil ASI eksklusif, itu berawal dari kehamilan yang berkualitas. Gitu Mbak Anggi. Nah, untuk remaja putri pentingnya itu menjaga kualitas belajar sehingga hasil dari proses pendidikannya pasti hasilnya bagus. Dan kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ingat Mbak Gita, negara yang sehat, negara yang baik, semua tergantung pada wanitanya. Nah, karena kita wanita yang berkualitas pasti keluarganya berkualitas. Karena kita yang menciptakan lingkungan di rumah. Pertama adalah seorang ibu. Semua berawal dari seorang wanita. Benar sekali ya. Setuju nggak Mbak Agi? Berarti sekali, seorang wanita luar biasa ya? Banget sih. Pokoknya kayaknya gak ada lawan. Iya, makanya kita dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menciptakan janin. Kan kita berawal dari janin Mbak Gita. Iya. Pertumbuhan semua makhluk hidup ya berawal dari janin sampai dengan kita menjadi sosok dewasa, kembali lagi terus perputaran begitu kehidupan manusia. Hebat sekali Ibu. Lanjut Saya suka banget sama penjelasan Ibu Ita ini, luar biasa, benar-benar sangat bermanfaat. Dan sepertinya Ibu Ita ini orangnya humble, terus bukan sedikit sih, banyak nih kayaknya. Ibu itu tuh percaya dirinya luar biasa, dia juga pemimpinnya besar sekali. Mungkin karena faktor dukungan dari orang-orang terdekat beliau bisa jadi pengurus Ikatan Bidan Indonesia. Dia sampai sudah sekolah tinggi ya Bu ya. Ya Mbak Anggi, kebetulan saya saat ini sedang melanjutkan studi saya di Stikes Dharma Husana Bandung. Alhamdulillah kampusnya juga sangat mendukung kegiatan saya, mengerti sekali akan kesibukan saya. Saya Mbak Anggi kebetulan merasa nyaman sekolah di Stikes Dharma Husana Bandung. Tim pengajarnya yang sangat pengertian dengan kondisi keadaan kesibukan saya saat ini, karena kebetulan saya juga praktek di klinik Pratama Reksa Medika. Kemudian dan saya juga beberapa kali mendapat kesempatan untuk menjadi CI lahan di Stikes daerah Cibubur sana, sehingga memang waktu saya sangat terbatas ya. Dan saya bersekolah di sini, alhamdulillah saya mendapat kesempatan dan pengertian yang luar biasa. Dan sampai saat ini saya bisa mengikuti dan alhamdulillah banyak dukungan dari orang-orang di sekitar saya. Ada nggak sih Bu, kayak kegiatan Ibu kan padat nih, ada nggak yang Ibu prioritaskan sekali jika waktu itu acara tersebut bersamaan bentrok gitu Bu? Apakah Ibu bisa memilah mana yang lebih prioritas dulu? Sepertinya bisa jadi untuk dorongan semangat untuk remaja putri ya. Banyak sekali remaja putri yang masih suka malas-malasan, masih mager di rumah pokoknya. Begini Mbak Anggi, kalau masalah ngomong sibuk, pasti sibuk. Itu sepinter-pinternya kita memanage waktu. Maka dari itu bagaimana caranya supaya kita dalam kesibukan kita setiap hari, kita masih tetap harus
mengikuti apa yang harus kita lakukan, saya nomor satu kuncinya adalah saya tidak lepas dari suplemen apa yang saya makan. Contohnya saya sampai dengan hari ini saya tidak lepas dari salah satunya tablet penambah darah pada saat saya sedang haid. Itu mengapa saya sampai dengan detik ini mengikuti acara undangan dari Mbak Anggita ini. Mbak Anggita melihat saya seger, padahal saya semalam saya habis menolong lahir, padahal ngantuk, tetapi saya harus berpenampilan tetap Harus fresh. baik di hadapan Mbak Anggita dan teman-teman sekalian. Luar biasa teman-teman. Dan saya harus tetap terlihat fresh di hadapan ibu hamil semua dan di depan remaja putri. Luar biasa. Makanya itu Mbak Anggi, saya bagaimana caranya harus mensiasati supaya aktivitas saya tetap berjalan di luar kesibukan saya kuliah, saya praktek, saya berorganisasi, tetapi saya harus bisa tetap terlihat seger, buger, sehat, ya nggak sih? Bagaimana caranya? Saya tidak meninggalkan suplemen. Salah satunya saya terus mengkonsumsi tablet penambah darah supaya saya tetap fit, terutama pada saat saya sedang haid. Jadi caranya Mbak Anggi, 3 hari sebelum haid, selama haid, dan 3 hari sesudah haid. Itu diminum rutin 1 kali 1. Bagusnya pagi, siang, atau malam? Saya mengajarkan kepada pasien saya itu minum penambah darah malam sebelum tidur, karena efek dari penambah darah itu sendiri adalah mual. Kemudian Mbak Anggi, satu lagi, pada saat kita mengkonsumsi tablet penambah darah harus diimbangi dengan makan buah yang banyak mengandung vitamin C, supaya pada saat kita BAB feses kita tidak keras, karena itu ada hubungannya sama juga ya. Bang. Itu memang efeknya seperti itu. Dia nanti fesesnya akan menjadi kehitaman, kemudian keras. Makanya pada saat mengkonsumsi tablet penambah darah harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak sama makan buah yang banyak mengandung vitamin C. Oke, luar biasa ilmu yang Ibu Ita Mbak Anggi sampaikan. Mbak Anggita nggak usah bingung di mana saya akan mendapatkan tablet penambah darah. Mbak Anggita, jenis tablet penambah darah itu dijual bebas di apotik tanpa harus Mbak Anggita membawa resep misalnya. Tidak, cukup saya butuh penambah darah dengan berbagai macam merek, banyak tersebar di apotik. Jadi makanya sebenarnya tidak ada alasan untuk orang Indonesia, ibu hamil, remaja putri mengalami anemia. Itu sangat disayangkan karena dijual bebas, mudah dicari dengan harga terjangkau. Benar sekali. Itu Mbak Anggi. Luar biasa ya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh bidan kita. Saya jadi belajar banyak tentang apa sih itu anemia, dan kalian semua pasti Sudah tahu ya Bu, apa sih itu anemia, dampaknya itu apa, faktor yang mempengaruhi anemia itu apa, dan sudah terkupas tuntas oleh pakar kesehatan kita malam ini. Baik Bu Ita, Ya Mbak Anggita, pasti ada dong pesan-pesan buat mereka semua yang sedang menonton Banyak. acara kita ya. Barangkali Banyak. ada sepatah 2 kata, boleh silahkan dibicarakan. baik ibu-ibu hamil yang sedang menyaksikan saya dan Mbak Anggita pada hari ini, pesan saya untuk ibu hamil 1, apa yang diberikan oleh ibu bidannya selama kontrol kehamilan selalu diminum. Pasti ada salah satunya vitamin yang diberikan adalah tablet penambah darah. Ya, karena ingat, ibu hamil punya target sebanyak 90 tablet selama 10 bulan kehamilannya. Nah, untuk remaja putri, jangan lupa apa yang sudah diberikan di sekolah, program 1 minggu 1 tablet diminum supaya Indonesia bebas dari anemia. Kemudian pesan berikutnya Mbak Anggi yang lebih penting adalah selalu jaga pola nutrisi, makan makanan sehat bergizi, jangan lupa sayur, buah, dan air putih. Tidak harus mahal Mbak Anggita ya, yang pasti harus yang sehat.
Itu aja Mbak Gita. Terima kasih Ibu Ita. Sama-sama, Senang waktunya. sekali bertemu dengan Ibu Ita, berbincang dengan Ibu Ita mengenai kita kupas tuntas apa manfaat dari vitamin penambah darah. Oke Mbak Gita, terima kasih banyak atas waktunya. Saya bisa berbagi ya. Juga ya. Nanti lain kesempatan kita akan buka topik dengan tema yang berbeda, tentunya di Insya Allah. pendidikan kesehatan lagi. Pasti harus ya. Kalian semua juga pasti bakal makin penasaran nih apa yang Ibu Ita punya. Maksud saya, ilmu Bu Ita tuh sebenarnya masih banyak sekali ya yang belum kita sharing. Terima kasih untuk Klinik Reksa Medika yang sudah mengizinkan saya bertemu dengan bidan Ita. Kebetulan beliau juga yang aktivitasnya sangat padat sekali, dan untuk bakso rusuk top ya sudah memfasilitasi kami semuanya, luar biasa. Terima kasih banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, sampai jumpa di lain kesempatan.